Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delon Mokodompit dari kelas 1D. Di sini saya akan memenuhi penugasan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul materi Konsep Dasar Perkembangan. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisikis dan fisik pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam peredaran waktu tertentu menuju kedewasaan dari lingkungan yang banyak berpengaruh dalam kehidupan anak menuju dewasa. Ciri-ciri perkembangan. Perubahan dalam ukuran. Yang pertama, aspek fisik, perubahan tinggi dan berat badan serta organ tubuh lainnya. Yang kedua, aspek psikis. Semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Berpikir, lenyapnya tanda-tanda yang lama. Yang pertama, tanda-tanda fisik, lenyapnya kelenjar timus yang terletak pada bagian dada, kelenjar pineal pada bagian bawah otak, rambut-rambut halus, dan gigi susu. Yang kedua, tanda-tanda psikis, lenyapnya massa mengoceh atau meramban, merangkak, mengompol, dan perilaku inisiatif, dorongan untuk bertindak sebelum berpikir. Perkembangan manusia. Secara umum dapat diartikan bahwa perkembangan pola perubahan yang dimulai pada saat konsepsi, pembuahan, dan berlanjut di sepanjang rentang kehidupan. Kebanyakan perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun perkembangan juga meliputi penurunan. Stanthorpe 2019. Dalam Papalia, Olds, dan Fleetman 2019 disebutkan bahwa perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. Hal itu menunjukkan bahwa manusia mengalami perubahan dalam beberapa hal, misalnya dalam hal tinggi dan berat badan, perbendarahan kata, dan kematangan berpikir. Akan tetapi ada pula hal-hal yang cenderung menetap seperti temperamental dan kepribadian. Tujuan mempelajari perkembangan manusia. Mempelajari perkembangan manusia memiliki 4 tujuan, yaitu untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan intervensi. Papalia dan kawan-kawan 2019. Ketika kita mengatakan bahwa si Harun sudah dapat berjalan di usia 10 bulan, Akhtar yang berusia 3,5 tahun sering memukul temannya di kelas, dan Ana belum bisa bicara hingga usia 4 tahun. Berarti kita sedang memberikan gambaran tentang perkembangan anak-anak tersebut. Selanjutnya, ketika kita mencoba mencari tahu mengapa Harin sudah bisa berjalan di usia 10 bulan, mengapa Akhtar sering memukul teman di kelas, atau mengapa Ana belum bisa bicara di usianya yang ke-4 tahun, kita sedang memberikan penjelasan dari perkembangan yang terjadi pada anak-anak itu. Dari gambaran dan penjelasan yang kita dapat, kita pun dapat membuat peramalan. Misalnya, Ana diprediksi akan memiliki masalah dalam bidang akademik nantinya, atau Akhtar diprediksi dapat menjadi anak yang oposisional jika perilakunya tidak segera ditangani. Pada akhirnya, dengan mempelajari perkembangan manusia, kita dapat mengupayakan intervensi yang tepat hingga anak dapat berkembang dengan optimal. Misalnya, menganjurkan Akhtar untuk mengikuti terapi modifikasi perilaku, menurunkan perilaku agresifnya, atau menganjurkan Ana mengikuti terapi bicara serta periksa lebih lanjut ke psikolog. Aspek-aspek perkembangan. Perkembangan sebenarnya tidak terjadi dalam konteks yang terpisah-pisah, namun untuk menyederhanakan dan mempermudah pembahasan, perkembangan sering dibagi ke dalam beberapa aspek. Sebagai contoh, Dogge, Cholker, dan Heroman 2002 membagi area perkembangan ke dalam emosional, aspek fisik,
aspek kognitif dan 4 aspek, yaitu aspek sosial, aspek bahasa. Dalam pendidikan TK di Indonesia, ada 6 aspek yang menjadi fokus program pengembangan, yaitu aspek pengembangan fisik, emosional, seni, serta moral, dan nilai-nilai agama. Bahasa kognitif sosial, Pusat Kurikulum Balitbang, Diknas 2002. Perkembangan kognisi. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto 2011-48 bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide belajar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, mengemukakan bahwa manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternoda, dikenal dengan teori tabula rasa. Taraf inteligensi ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Faktor kematangan. Tiap orang, fisik maupun psikis, dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis. Jadi, kesimpulan yang dapat dipetik dari pengertian perkembangan adalah tersusun dari 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan, diantaranya adalah faktor kematangan dan pengalaman. Setiap orang pasti memiliki kecenderungan tertentu terhadap satu faktor saja. Namun, faktor yang lebih penting untuk dijadikan dasar perkembangan yang baik adalah pengalaman, yang mana akan memberikan sebuah ilmu dan pelajaran yang berharga dan akan memberikan manfaat bagi kematangan perkembangan yang lebih baik.